Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di Dialog Ruang Tengah. Pemirsa Bangka Pos, edisi spesial kami di podcast Dialog Ruang Tengah hari ini memang menjelang beberapa bulan lagi ke Pilkada ulang Kabupaten Bangka 2025, tepatnya di 27 Agustus. Saya sudah bersama dengan orang yang saya sebut lagi viral-viralnya beberapa waktu terakhir sangat-sangat. Ternyata beliau juga masuk dalam bursa pencalonan ini. Kita ucapin dulu selamat datang untuk Bang Andi Kusuma. Ya, terima kasih. Salam komando, Bang. Salam. Waduh, ini dia mantap dulu. Bang, saya ucapkan terima kasih. Ya. Abang bersedia hari ini untuk berkunjung ke studio kami inilah studio kami, Bang. Semoga Abang betah-betah, ya kan? Abang belum pernah kesini kan? Baru pertama kali. Nah, baru pertama kali. Jadi semoga kesannya baik dan semakin baik gitu, Bang ya. Baik, silakan sapa dulu, Bang. Oke. Pemirsa Bangka Pos kita. Selamat siang untuk seluruh pemirsa yang ada di Bangka Belitung, ya, terkhususnya wilayah Bangka Induk, dan juga seluruh teman-teman saya di sosial media, baik itu di platform TikTok ataupun platform Facebook. Terima Baik. kasih. Bang, saya mau langsung saja, Bang. Nama Bang Andi Kusuma ini tidak hanya familiar di Bangka Induk, Kabupaten Bangka. Mungkin di Bangka Belitung, satu dari sekian banyak nama yang sangat-sangat populer. Makasih banyak. Ya kan? Ini saya harus di-clear dulu soal ini. Kemudian saya mau tanya langsung ke Abang. Abang benar-benar atau cuma sekedar isu saja kami mendapatkan isu ini soal Abang akan maju dan ikut dalam bursa pencalonan Pilkada ulang di Kabupaten Bangka 2025? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Langsung ya. saya tanya soalnya. Ini langsung Eksklusif loh hari ini. eksklusif dan todong di depan. Ya. Jadi gini Bung Edi, yang mau saya sampaikan, saya saat sekarang ini sebagai Ketua Umum Putra Putri Tempatan Bangka Belitung. Oke. Di Perpat itu sendiri ada 10 DPD. Jadi Perpat ini adalah organisasi lokal, ya, asli orang Kite Bangka. Asli orang Kite Bangka yang pendatang, anaknya yang lahir di sini, anaknya sudah orang tempatan. Dia orang tuanya bapak tempatan. Kalau sudah pindah domisili di sini, selagi putra bangsa, ya, dia bisa bergabung di Perpat. Jadi saat sekarang ini saya belum bisa mengambil keputusan. Dan apapun itu bentuknya, saya masih konsentrasi, ya, atas sumpah jabatan saya selaku advokat. Ada beberapa kasus yang lagi saya tangani, ya, babak baru yang saya bersama organisasi Perpat buat, ya, atas kasus mega korupsi 271 triliun, ya, yang berubah-berubah jadi 152 triliun di fakta persidangan. Jadi saya lagi mempersiapkan beberapa novum untuk hukum pembelaan, ya, karena mereka bukan sebagai koruptor, tapi ya dugaan saya, ya, hukum menurut pendapat saya mereka terkena tipikalisasi. Jadi kembali lagi bicara mengenai Pilkada Bangka Induk, saya sudah merestui kemarin Ketua DPD Laskar Pejuang Tempatan, Bapak Budiono, ya, saya restui maju, ya, sebagai bakal calon wakil Bupati Bangka Induk. Kemarin Bung Budiono sudah mengambil formulir di Partai Nasdem. Mungkin itu saja. Tapi saya sekali lagi, tentu pemirsa juga pengen tahu kan sebenarnya. Boleh mempertegas Bang Andi Kusumanya. Keinginan Bang Andi. Kalau bicara atas ketegasan, saya ada kerinduan melihat yang carut-marut saat sekarang ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan bukan saja terjadi di Bangka, ya, di Babel, Bangka Belitung, juga terjadi ke depan ini. Kita lagi menghadapi krisis global, ya, terkhususnya Indonesia, apalagi antara negara Amerika dan juga negara Cina. Pasti ada terdampak sama negara kita Indonesia. Terkhususnya bicara secara mikro untuk Bangka Induk, Pilkada ulang ini kalau kita kaji, ya,
terkhususnya Pemda defisit, ya. Pemda defisit kurang lebih 157 miliar defisit. Terus banyak ASN-ASN yang tidak tergaji. Honorer-honorer yang tidak tergaji. Krisis yang berkepanjangan ini menjadi prihatin. Saya lihat yang biasanya kalau di rumah itu bisa makan ikan tenggiri, sekarang ikan tenggiri hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Ikan tenggiri, ya, biasanya makan ikan tenggiri, sekarang makan ikan ciu. Ikan kecil. Oh. Dulu kepala keluarganya kalau habis pulang kerja, dia bisa beli ayam. Istrinya bisa pergi ke pasar beli ayam negeri itu 2 ekor, bisa buat ayam, chicken wing, apapun itu bentuknya. Sekarang kemampuan satu kepala keluarga, dia hanya mampu membeli setengah ekor ayam. Dipotong kecil-kecil, ya, campur kentang, dijadi sup kentang, satu keluarga besar makan. Jadi krisis ini, ya, sama-sama, ya, kita harus sikapi. Di sini perpat mengawal bagaimana krisis berkepanjangan ini kita sama-sama atasi, ya, bersama dengan masyarakat tempatan. Yang pertama, kalau kita bicara Bangka Belitung ini, kekayaan alam kita luar biasa di sektor pertambangan, ya, Bung Edi. Bicara seluruh wilayah, terkhususnya Bangka Induk. Wilayah Bangka Induk, semuanya itu lokasi, kalau kita cek di PT Timah, IUP OP PT Timah semua. Tapi lucunya, hanya bicara yang bisa melakukan penambangan orang luar, ya, dan orang mempunyai perusahaan semua. Terus saat sekarang ini juga dari aspek legal, aspek hukum juga nggak ada kejelasan. Jadi saya punya kerinduan melalui perpat putra-putri tempatan mengajak seluruh masyarakat Bangka Induk, ayo kita sama-sama, ya, memperjuangkan bebaskan tambang untuk seluruh masyarakat tempatan di wilayah IUP OP PT Timah. 2 hal yang sudah saya catat. Ya. 1, kerinduan, kegelisahan Abang soal ekonomi dan kemudian pertambangan. 2, ini kan yang menjadi latar belakang Abang kemudian Masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi bicara saya mau bebaskan, ya, masyarakat tempatan melakukan penambangan, hasil penambangan dijual kepada PT Timah yang pastinya dengan harga yang manusiawi, ya. Kedua, dari sisi perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini bicara terkhusus wilayah Bangka Induk, kita sukses. Sangat sukses. Ya. Perusahaan-perusahaan luar mempunyai 10.000 hektar, 5.000 hektar, 20.000 hektar, perusahaan luar. Ya. Bicara permentan, hak plasma masyarakat itu ada. Bagaimana bicara perusahaan perkebunan sawit, plasma 20% tersebut wajib dibagi rata untuk seluruh masyarakat Bangka Induk. Sehingga hal itu bisa membantu, karena itu hak mereka masyarakat tempatan. Jangan sunat sana, sunat sini. Kabupaten mengawal. Bagi rata. Ya. Jadi tingkat kesejahteraan, ya, masyarakat Bangka Induk bisa terpulihkan. Yang ketiga, kalau kita bicara hidup, nggak ada yang meminta kalau bicara sakit penyakit. Ya. Istilahnya tuh, ya, bintang sial dalam kehidupan. Ya. Bintang sial dalam kehidupan itu adalah sakit penyakit. Ini bicara BPJS karena faktor ekonomi saat sekarang ini banyak BPJS tunggak. Sehingga mereka tunggakan tersebut, mereka mau berobat, tak bisa. Bung Edi, saya ada kerinduan bagaimana kita BPJS itu kita putihkan. Ke depan, ya, secara administrasi diselesaikan dari Dinas Kesehatan terkait dan Dinas Sosial, ya, dengan Pemda. Cukup masyarakat selagi domisilinya adalah masyarakat tempatan Bangka Induk, bawa KTP, udah bisa berobat. Dan saya meminta untuk seluruh perawat, ya, revolusi mental di pelayanan di seluruh rumah sakit bicara BPJS. Ketika sumpah jabatan kita menjadi perawat, bawalah hati, ya, karena yang sakit pasti rewel. Yang sakit rewel, ya, keluarganya juga menginginkan bagaimana pelayanan, kita jadi perawat, ya,
lakukan hal yang betul-betul ya pelayanan yang baik. Ya, yang bisa membalas itu semua tuh adalah yang Maha Kuasa dengan 4 perawat hal. itu sendiri. Ada 4 hal kita. Ya, jadi latar belakang tersebut ya saya berharap ke depan siapapun untuk yang terpilih, yang maju ya bisa membuat terobosan itu. Jadi kita mudah-mudahan kalau saya lihat di sini ada Ketua Laskar Pejuang Tempatan Budiono. Dari sisi mental saya lihat dia berani ya. Berani, dia juga memahami dari sisi aspek hukum juga dia berani. Itu saya bisa merestui beliau untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati. Bang, dari 4 kerinduan Abang ini, jadi Abang bercerita soal panjang lebar, soal keresahan Abang soal ekonomi, kemudian pertambangan yang bisa menjadi solusi, perkebunan juga yang implementasi permentan dan sebagainya yang juga kalau diterapkan juga bisa menjadi solusi, Ya. ya kan? Kemudian juga kesehatan, revolusi mental dan sebagainya juga. Apakah keresahan-keresahan ini, kerinduan-kerinduan ini juga menjadi satu dorongan tersendiri bagi seorang Andi Kusuma? Ya harus dijalankan dan harus didorong dong, berarti Bang Andi juga harus ikut maju dong. Kalau hal ini saya rasa bicara perjuangan Kenapa harus melalui orang lain? di sektor bicara perjuangan, saya selaku ketua umum tempatan juga saya bisa melakukan perjuangan. Apakah harus kita berjuang ini harus menjadi anggota dewan? Tidak. Menjadi bupati? Tidak juga, ya. Jadi kalau bicara perjuangan ini, siapapun bisa berjuang. Bung Edi bisa berjuang, ya, melalui karya jurnalis, ya. Saya berjuang melalui karya pergerakan, aksi pergerakan, ya. Yang penting niat nawaitu kita tuh tulus, ya. Apa yang mau kita lakukan untuk masyarakat Bangka. Kalau bicara pemimpin daerah, saya lebih condong adalah kehendak alam. Kalau alam berkehendak, masyarakat berkehendak, bicara partai politik juga berkehendak, saya rasa kalau panggilan itu ya tidak menutup kemungkinan ya saya juga bakal mendeklarasikan. Tapi kalau 3 faktor tersebut tidak muncul di hadapan saya tidak mau terlalu pede lebih besar daripada badan. Sampai hari ini? Ya. Sudah munculkah 2 atau 3 dari yang Abang sebutkan? Saya tidak mau tergiring. Saya tidak mau tergiring, Bung Edi. Jadi bicara demografi politik, harapan saya untuk seluruh masyarakat Bangka Induk, 8 kecamatan, sama-sama kita konsentrasi bagaimana perjuangan tempatan ini ya kita buktikan, kita lakukan, sehingga kita jangan, saya secara pribadi tidak mau disamakan seperti pemimpin-pemimpin lalu, ibarat kata banyak ngomong, banyak cakap, tidak diape lah kira-kira ya, banyak bebule ya. Jadi saya tidak mau dicap seperti itu. Karena tapi Abang ada keinginan tidak begitu? Bicara hasrat semua pasti punya. Pasti ada. Saya di Akalofem juga 1 tahun saya di Bangka ini kurang lebih hampir 400 perkara lebih yang sudah Abang saya tangani. selesaikan, tangani dan selesaikan. Bicara baik itu BPJS ya tunggakan, terus kalau bicara sengketa lahan, tapi saya mohon terkadang untuk masyarakat kalau untuk kasus yang perceraian saya tidak mau handle karena saya bantu lakinya, bininya nyumpah. Oh gitu ya? Bantu bini, laki nyumpah. Bukankah itu sudah bagian dari pengacara kan gitu? Takut sama sumpah juga? Saya selalu menyarankan sama mereka kalau bisa kembali lagi bahwa kalau memang ada yang tidak disukai suami, tolong dirubah. Ada tidak disukai istri, juga suami rubah. Saya rasa harmonisasi itu penting dalam rumah tangga. Karena kalau rumah tangga nggak harmonis kan rezeki gimana bisa masuk itu loh. Itu ya, sering saya sarankan itu. Terkadang bicara pengaduan, saya nggak semua harus dibuat laporan. Saya selalu melakukan hukum arbitrate, bagaimana mereka ini bisa melakukan perdamaian. Jadi seorang Bang Andi Kusuma itu sebenarnya punya hasrat juga untuk ikut ya di hasrat. bursa pilkada 2020. Jadi kalau kita bicara hasrat kan kita harus sesuai botol sama tutupnya. Okay. Kita juga harus lihat apakah kita muncul dengan sebuah keinginan dan restu dari masyarakat atau kita sendiri, gitu loh.
Terus kalau saya maju pun saya betul-betul mau wakil saya bisa seirama. Jangan kalau wakil yang saya pilih ntar suruh A jalannya B, suruh B jalannya C. Terus kalau maaf kata perusahaan-perusahaan bandel yang tidak mau menjalankan plasma, saya mau cabut izinnya, wakil saya bilang, ntar saya pertimbangkan dulu lah. Akhirnya saya mengecewakan masyarakat. Nggak kompak, Nggak kompak. harmonisnya nggak Gitu ada. loh. Terus saya mau buat regulasi ini, ada kepentingan partai yang menopang. Wakil saya nggak mau. Jadi saya juga berharap, kalau ada pun saya muncul, saya mau terlahir ya dari dukungan partai ataupun dari masyarakat. Saya mau terlahir dari sebuah hawa kemurnian. Jadi saya mau terlahir dari kemurnian ya, keinginan masyarakat untuk menjadi pemimpin yang betul-betul bisa saya perbuat untuk masyarakat. Dengan karakter saya. Jadi jangan pernah ada bicara, terkadang saat sekarang ini masyarakat, tidak semuanya juga, mungkin masyarakat lebih menginginkan, ada sebagian hujan deras satu hari, ya dia ingat, tapi dia tidak tahu kalau hidup tuh perlu gerimis setahun. Kalau gerimis setahun itu kan tidak membuat orang tuh haus, kehausan. Tapi kalau hujan sehari kan satu hari itu aja. Terkadang ya mudah-mudahan revolusi mental melalui Perpat ya bisa terjangkau untuk kepada seluruh masyarakat 8 kecamatan. Kami sudah terbentuk di setiap kecamatan ya. Sudah ada 10 PAC di setiap desa ya, 81 desa. Setiap desa kami sudah ada, saat sekarang ini ada 4 Di KPAC. Bangka Induk ya? Ya. Mudah-mudahan ketua-ketua yang terpilih ya, yang sudah saya SK-kan ke depannya ya, dari suksesnya perpanjangan tangan saya kepada masyarakat, kalau terjadi ada permasalahan hukum, nggak usah sungkan-sungkan, masyarakat tolong dibawa di Marawang, kita bantu. Kalau ada kesulitan apapun, semampu kita bantu ya, dari sisi BPJS. Toleransi kita dalam hubungan persahabatan tetap kita jaga. Itu mereka ketua-ketua KPAC inilah menjadi perpanjangan tangan saya ya untuk di desa-desa. Harapan saya kalau sudah terlatih ketua-ketua KPAC ini, saya mau 4 tahun kemudian ya mereka lah bisa menjadi kades-kades pembaharuan. Kades-kades ya yang bisa berbuat untuk masyarakat tempatan terkhususnya di wilayah Bangka Induk. Ini bagian dari strategi untuk Pilkada 2025 juga? Bukan. Saya rasa pondasi Perpat. Pondasi untuk Perpat. Pondasi organisasi putra-putri tempatan. Oke. Ya, gitu. Seberapa serius sebenarnya Abang pengen di Pilkada ini, Bang? Kalau bicara keseriusan, atau hanya perjuangan soal ya dari luar panggung? Tadi saya sampaikan bahwa apa yang saya perbuat, saya yakin kita tabur baik, pasti petik baik. Kan sudah banyak orang, mungkin tokoh yang kemudian berjumpa. Jadi, atau ada yang mungkin sudah langsung mau? Banyak, kalau bicara tokoh, pengusaha semua itu ya masyarakat banyak mendukung. Minta Abang untuk? Banyak, tapi saya sampaikan bahwa ini kan menurut pendapat kalian. Apakah itu benar pendapat seluruh masyarakat Bangka Induk? Kembali lagi bahwa saya mungkin maju kalau ada restu ya dari masyarakat tempatan, restu juga dari alam, restu juga dari partai politik. Jadi 3. Ya, jadi kalau ada 3 masyarakat restu, tempatan, ya, alam, partai politik. Jadi kalau bicara ada 3 restu tersebut, ya saya mungkin akan bertarung. Bukannya tiga-tiganya udah? Bung Edi. Ya, ntar kita lihat aja Bung Edi. Oh, gitu. Ini luar biasa. Kan udah selesai semua. Kan udah di atas 90%. Jadi istilah gini, apapun itu bentuknya ya, kalau bicara dalam sebuah perjalanan kita semua tidak tahu ya. Bung Edi ya, jadi kita saat sekarang ini nothing tulus saja, lakukan yang terbaik ya, di balik kepentingan partai politik, di balik kepentingan beberapa golongan, tapi saya yakinkan bahwa banyak ketulusan yang di masyarakat 81 desa.
Itu yang saya rasakan. Saya juga berpendapat, dari 3 tadi sebenarnya sudah 99% bisa. Ya, Kenapa Abang masih belum? mudah-mudahan lah. Ya, insya Allah. Ya kan? Doa lah Bung Edi. Soalnya masyarakat Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, mungkin menunggu declare pernyataan itu hari ini. Belum, karena apapun itu bentuknya, karena saat sekarang ini saya sebagai ketua umum Perpat ya, banyak kepentingan-kepentingan, mungkin hasrat-hasrat ketua-ketua DPD itu kan banyak. Oke. Ketua DPC yang tergabung di Perpat itu juga banyak. Jadi secara moral dan etika tetap kita kedepankan. Saya tidak mau memimpin organisasi Perpat ini, lebih yang saya kedepankan adalah egois, saya tidak mau. Ya, saya tetap lebih mengedepankan kepentingan organisasi dan juga kepentingan masyarakat tempatan. Jangan saya tidak mau mendahului. Ya, saya ketua-ketua DPD saya bisa menilai. Abang tidak mau mendahului walaupun Abang sudah meyakini. Kalau apapun itu bentuknya dalam kehidupan saya manusia yang super yakin. Super yakin. Ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya yakin. Ketika kasus saya tangani, saya yakin berhasil saya tangani. Kalau tidak saya tangani, artinya banyak pertimbangan yang saya lihat kelemahan-kelemahan dari sisi aspek pertimbangan hukum. Kalau bakal calon Bupati Bangka dan bakal calon Wakil Bupati Bangka, untuk seorang Bang Andi Kusuma, lebih keras yang mana? Kalau saya kasih opsi itu. Kalau saya mau maju, saya pasti Satu. menjadi pemimpin. Ya. Kalau saya hanya maju terus yang saya janjikan kepada masyarakat, saya tidak bisa penuhi, buat apa? Terpilih pun kalau kita tahu diri langsung mundur. Itu sifat saya. Jadi Saya sudah cukup karunia yang dari Yang Maha Kuasa atas rezeki dalam sisi kehidupan dunia. Saya sudah cukup, ya. Dari sisi bicara saat sekarang ini, harta, orang bilang harta, tahta, wanita. udah lengkap ya? Saya sudah lengkap dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sama Maha Kuasa. Di saatnya untuk pengabdian. Karunia luar biasa, terima kasih dalam hidup saya. Dari awal kehidupan, saya ucapkan banyak terima kasih. Berarti tidak ada opsi untuk wakil? Saya, kalau ada pun saya maju, saya pasti maju sebagai pemimpin. Bukan wakil. Saya pastikan itu. Oke. Tempatan udah, masyarakat tempatan supportnya. Kemudian alam oke. Partai politik, ya kan? Ada berapa partai yang sudah mendekati? Saya belum bisa memberikan komentar itu, Bung Edi. Atau main warna deh? Ini luar biasa. Saya ini dipancing. Pelangi ya kalau nggak? Pelangi. Pelangi kan hijau, kuning, merah, biru, putih gitu kan? Karena di sini ya figur-figur, ya kalau bicara figur untuk wilayah, figur ketokohan ya. Di sini partai-partai besar ada namanya tuh ya Partai PDI, Bapak Rudianto Tjen, ya kan? Kalau figur yang kedua itu Bapak Bambang Patijaya. Oke. Kalau saya maju pun saya betul-betul mau wakil saya bisa seirama. Jangan kalau wakil yang saya pilih ntar suruh A jalannya B, suruh B jalannya C. Terus kalau maaf kata perusahaan-perusahaan bandel yang tidak mau menjalankan plasma, saya mau cabut izinnya, wakil saya bilang, ntar saya pertimbangkan dulu lah. Akhirnya saya mengecewakan masyarakat. Nggak kompak. Nggak kompak. Harmonisnya nggak ada. Gitu loh. Terus saya mau buat regulasi ini, ada kepentingan partai yang menopang. Wakil saya nggak mau. Jadi saya juga berharap, kalau ada pun saya muncul, saya mau terlahir ya dari dukungan partai ataupun dari masyarakat. Saya mau terlahir dari sebuah hawa kemurnian. Jadi saya mau terlahir dari kemurnian ya, keinginan masyarakat untuk menjadi pemimpin yang betul-betul bisa saya perbuat untuk masyarakat. Dengan karakter saya.
ya salaman, Lebaran, Lebaran, ngobrol-ngobrol. Lebaran ada kunjungan-kunjungan, puasa, bulan puasa kemarin. ada datang semua bicara silaturahmi etika. Silaturahmi masih ya, Ada. komunikasi. Ya. Sama level intensitasnya. Kurang lebih lah. Kurang. Tapi hari ini bukan cerminan ya. Hmm. Batik hari ini bukan cerminan ya, dominasi warnanya. Ini batik dikasih sama teman saya yang saat sekarang ini sebagai hakim. Dia kasih saya pemberian hadiah pas ulang tahun saya, jadi saya pakai. Warnanya bagus, Bang. Bagus. Batik Lampung. Batik Lampung. Bang, spesifik. Tapi kalau Abang tadi bicara soal saya, kalaupun saya maju, saya pasti akan menjadi pemimpin. Tidak ada opsi untuk menjadi wakil, berarti. Kurang lebih begitu. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, jika Abang menjadi pemimpin, maju dan memang dipercaya untuk menjadi pemimpin Kabupaten Bangka, apa yang akan Abang lakukan untuk Kabupaten Bangka? Melihat situasi Bangka yang dengan potensi yang saat ini. Ya 3 konsep tadi itu saya sampaikan. Pemulihan ekonomi cepat. Yang pertama, ya, saya mau bebaskan dari sisi pertambangan. Kalau bicara IUPR itu kan panjang, kembali lagi kepada jamrek. Birokrasinya panjang ya. Jamrek, ya. Jadi yang ada IUP OPPT Timah itu saja, ya. Kita melalui perbub atau apapun itu bentuknya, kita formulasikan. Pasti saya lakukan upaya administrasi kepada Jamdatun. Bebaskan bicara seluruh IUP OPPT Timah. Kalau masyarakat tempatan mau melakukan penambangan. Ya, pasti sesuai dengan ketentuan PT Timah itu sendiri gitu loh. Ya, apa bentuk dalam sebuah kerjasama dengan BUMD dan juga koperasi, ya sah-sah saja. Yang penting bebaskan sehingga hasil penambangan bisa dijual kepada PT Timah dengan harga yang manusiawi, yang ditekan masyarakat. Saya nggak mau. Ya. Emang sekarang harganya ditekan? Nah itu saya bilang saat sekarang ini saya lihat kalau bicara PT Timah menerima timah dengan pasaran kurang lebih 230.000 SN70. Ya. Krisis global saat sekarang ini. Percaya nggak, Bung Edi? Timah bakal anjlok. Bakal anjlok lagi. Batu bara anjlok, semua anjlok. Yang kasihan siapa? Masyarakat. Mudah-mudahan saya jadi pemimpin, saya akan bersuara hal itu. Terus saja. Jadi pasti maju nih. Saya belum berikan keputusan. Saya rasa cukup lah ya. Pasti maju ini ya berarti ya. Saya belum berikan keputusan mau ini. Belum memberikan keputusan. Ya. Tapi keinginan itu sudah sangat kuat. Karena tidak mungkin semua saran dan masukan, semua ide-ide brilian, semua pola pikir yang bagus, gagasan, sistem yang Abang buat tidak dijalankan oleh Abang sendiri. Ya, saya berharap juga untuk seluruh kalau ada yang punya hasrat untuk maju sebagai calon Bupati Bangka Induk ataupun calon wakil Bupati Bangka Induk, saya harap apa yang saya sampaikan ya bisa sama-sama kita terapkan siapapun yang terpilih. Yang penting untuk masyarakat ataupun kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Sudah ada yang dilirik nggak? Kalau calon, inisial aja. Belum. Abang ini kayaknya cocok perempuan kali ya? Atau juga laki, perempuan, bebas? Saya rasa Yang penting dia yang sejalan. penting dia punya mental dan dia paham ya apa yang harus dilakukan untuk masyarakat banyak. Itu aja. Jadi tadi Abang berbicara soal mental. Bangka sudah begitukah mentalnya? Kalau bicara dalam hal calon wakil, dari sisi mental, ya untuk melakukan perubahan, pasti ada yang tersakiti. Karena untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau bicara wakil tidak mempunyai mental, ini takutlah, ntar saya digugat petun lah, saya dilaporkan lah. Buat saya, kalau kita sudah sesuai dengan mekanisme dan juga supremasi hukum, jalankan. Bang, sejauh ini Abang melihat keterlibatan masyarakat di roda pemerintahan Kabupaten Bangka bagaimana? Saya lihat saat sekarang ini banyak masyarakat sadar ya.
banyak masyarakat sadar dengan kepemimpinan terdahulu. Betul-betul saya lihat masyarakat sadar sekarang. Terus saya lihat di sini PJ yang baru. Saya juga mau saya sampaikan pesan kepada PJ yang baru. Ya, PJ yang baru, saya lihat tidak ada yang saya lihat dia membangun silaturahmi dengan kita masyarakat tempatan. Bicara malam takbiran juga tidak ada kegiatan. Bahkan bicara PJ yang baru, yang satu ini ya, tidak ada juga bicara open house, mengundang artinya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Tidak ada semua tatap muka di situ. Terus sampah, Pak PJ, sampah di mana-mana berserakan. Ya. Untuk kepala dinas kebersihan, ya. Kalau kita bicara mau jadikan kota Kabupaten Bangka Induk adalah Kabupaten Adipura, itu saya rasa hal-hal yang mustahil. Sampah sama sekali berserakan, ya. Coba lihat di TPS, tempat pembuangan sampah sementara, ya. Mohon untuk Pak PJ, salam kenal juga dari saya. Kalau bisa coba dibuat gebrakan-gebrakan sehingga ada solusi juga, ya, untuk kepentingan masyarakat jangka pendek. Terima kasih. Oke, baik, Bang. Terakhir, Bang, saya cuma mau memastikan saja seorang Andi Kusuma sampai hari ini siap, bersedia, mau ikut pilkada atau tidak? Saya sudah sampaikan bahwa saya baru merestui ya Ketua DPD Laskar Perjuangan Tempatan Bapak Budiono, ya, sarjana hukum, sebagai bakal calon wakil bupati secara organisasi. Baru saya putuskan itu. Ya, jadi saya secara pribadi belum mengambil keputusan. Kalau Abang belum mengambil keputusan. Ya. Oke, sampai menunggu dukungan dari 3 masyarakat terapan, alam, dan partai politik. Aduh. Ya. Kurang lebih itu ya? Kurang lebih itu. Baik ya, kita tunggu ya. Ya, siap. Baik ya. Ntar saya info. Baik, sekali lagi pemirsa, itu dia masih kita tunggu. Masyarakat Terapan, beliau masih, syaratnya cuma 3, kata beliau, mendukung beliau. Masyarakat Terapan, kemudian alam, kemudian partai politik. Walaupun beliau sebenarnya sudah di ujung bibir beliau, sudah mau menyampaikan itu. Tapi apapun itulah. Terima kasih sekali lagi, Bang. Oke. Sukses selalu. Siap, makasih banyak. Ya kan? Apapun yang diperjuangkan, tentunya semua akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Makasih Saya banyak. yakin itu semua untuk ini. Makasih banyak. Saya Edi, pamit undur diri. Jumpa lagi di Dialog Orang Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.